besar bisa terwujud melalui langkah kecil. Inilah yang dilakukan sekelompok relawan yang senang bertualang menebar asa hingga ke pelosok Aceh. Kita punya banyak kelebihan, kita punya banyak kesempatan, dan kesempatan-kesempatan itu mungkin jadi privilege untuk kita bisa bagaimana berkontribusi untuk diri kita, untuk orang lain, dan orang-orang yang mungkin membutuhkan. Jadi tugas kita bersama adalah berkolaborasi, menciptakan atau mendekatkan akses-akses untuk mereka yang kekurangan akses. Rumah Relawan Remaja atau 3R merupakan wadah bagi para relawan untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Rumah Relawan Remaja atau 3R adalah komunitas sosial yang fokusnya adalah pendidikan perdamaian. Jadi untuk berbicara pendidikan perdamaian, kita berbicara di berbagai aspek, yaitu damai dengan diri sendiri, damai dengan diri dan orang lain, serta damai dengan alam ini. Jadi 3R ini dimulai karena mengingat Aceh pernah berada dalam kondisi konflik ya berkepanjangan, sehingga dipandang perlu wadah atau sarana untuk mengembangkan benih-benih perdamaian itu. Nah, kita meyakini bahwa remaja, generasi muda adalah sosok-sosok penting untuk menanamkan atau mengembangkan perdamaian tersebut. Suara apa itu? Jadi yang memotivasi pertama ada mungkin kalau orang sebut tuh passion atau calling ya, dalam hati, panggilan. Dan mungkin sejak saya kuliah dulu, karena saya banyak berkecimpung di organisasi di kampus, dan kemudian pada saat itu banyak melihat tempat-tempat yang mungkin kurang mendapatkan akses. Lalu kemudian saya pada saat itu mengatakan bahwa someday ketika saya sudah lulus, saya ingin membentuk sebuah komunitas. Dan kadarullah kemudian juga dipertemukan dengan suami yang ternyata juga memiliki visi dan misi yang sama. Lalu kemudian kami bekerja bersama di komunitas yang sudah dimulainya ini. 3R sendiri untuk menjawantahkan fokus kita di pendidikan perdamaian ini, kita ada beberapa program, yaitu Kemah Damai atau Peace Camp yang kita laksanakan sekali setahun, ada Peace School atau Sekolah Damai, lalu kemudian kita ada Pustaka Kampung Impian yang umumnya kita laksanakan di daerah-daerah terpencil di Aceh, lalu kita ada Community Sharing untuk pengembangan relawan, serta kita ada buletin yang kita terbitkan sekali 2 bulan untuk melatih keterampilan kita menulis dan mengekspresikan ide-ide. Suka dukanya bisa dibilang banyakkan sukanya, karena pertama kita bergerak, mungkin tidak hanya saya, kebanyakan relawan-relawan yang tergabung di berbagai program 3R ini bergerak atas passion, kepedulian. Jadi ketika kita di lapangan banyak sekali menghadapi ragam kondisi yang kalau kita sebut duka, sebenarnya itu mungkin menjadi tantangan buat kita. Kalau yang ditanya yang menarik mungkin banyak, misalnya saya bisa sebutkan beberapa. Ketika saya bertemu dengan anak-anak di desa-desa terpencil, misalnya desa Lapeng di Pulau Bre sana, atau di desa Alukejeran Aceh Selatan, melihat semangat mereka untuk membaca buku-buku yang relawan bawa dari sini, itu sangat memberi kita semangat ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Belum lagi kalau kami lagi berada di daerah pengungsi melaksanakan kegiatan Peace School. Contoh misalnya di tahun 2018 saya dan suami waktu itu ke Bangladesh, kita mengadakan Peace School bersama adik-adik Rohingya. Dan juga di 2019 di Palu pasca bencana
Di sana kita melaksanakan juga Piskul untuk adik-adik di sana. Kita melihat bahwa semangat-semangat atau harapan-harapan itu selalu ada. Dan kejadian-kejadian itu, pertemuan-pertemuan itu yang membuat saya selalu berkesan dan selalu bersemangat. Di samping menyusuri berbagai tempat di pelosok Aceh, di markas ini banyak kegiatan lainnya yang dilakukan untuk memacu kreativitas. Sekarang kita lagi cacah-cacah plastik yang biasa kita hasilkan sendiri juga. Ada yang kita bawa dari pasar, ada yang mungkin nanti jajan-jajan di luar kita bawa ke sini juga. Artinya kita tidak buang sampah yang kita hasilkan sendiri di sembarang tempat gitu. Nah, bagian dari EcoBrick ini juga bagian dari komitmen Rumah Relawan Remaja untuk peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di sini, EcoBrick atau mencacah plastik gitu. Nah, EcoBrick ini sendiri sebenarnya macam-macam. Salah satunya itu bisa dijadikan untuk tempat duduk. Di 3R kita juga ada produksi itu gitu. Selain itu, Rumah Relawan Remaja ini juga menjadi tempat bagi mereka untuk menyalurkan ilmu yang dimiliki semasa perkuliahan, salah satunya dalam hal pertanian, seperti melakukan budidaya jamur. Dari awal mulai, karena memang basic dulu pertanian, jadi kali ini coba untuk membuat jamur tiram gitu. Jamur tiram ini, kalau kita bilang dari segi ekonomi dan segi bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Jadi apalagi kalau kita bilang bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai lahan perkarangan baik di depan ataupun di belakang, jadi agar lahan perkarangannya biar tidak kosong, jadi kita manfaatkan gitu. Jadi bisa untuk konsumsi rumahan jadi. Bagi mereka, 3R merupakan tempat yang menyenangkan. Di sini mereka bisa dengan bebas berekspresi dan mengembangkan passion yang dimiliki. Kalau untuk tujuan sendiri sebetulnya kayak memfasilitasi, jadi memfasilitasi ya emang dulu kayak saya punya basic pertanian, tapi kan kalau ilmu tuh kalau nggak sering diulang-ulang kan lupa gitu. Jadi kayak pas saya di sini juga kayak ini pas kalau misalnya saya coba lagi untuk menggali lah, kita bilang ilmu yang emang dulu sempat saya belajar waktu di sekolah dulu kan. Mereka juga memanfaatkan sampah rumah tangga untuk kemudian dikelola menjadi pupuk organik. Hal ini menjadi langkah alternatif yang mereka lakukan untuk mengurangi peningkatan volume sampah di sekitar lingkungan. Kita pakai sendiri gitu. Maksudnya apa yang kita pakai, kita daur ulang, kita pakai lagi sendiri. Kita lihat di sini ya, kayak bunga selalu disiram pakai pupuk itu, ataupun juga media tanah juga dipakai untuk pupuk itu. Nah, hasil dari pupuk ini itu bisa kita buat, mau dia yang hasilnya pupuk cair maupun yang pupuk jadi tanah gitu, kompos ya. Nah, cuman kita sering jadikan media tanam dia jadi tanah hitam. Jelang sore hari, di ruang perpustakaan ini juga dilakukan aktivitas belajar mengajar. Apa saja yang diajarkan kalau di sini itu banyak hal, dan saya rasa kalau disebut sebagai belajar itu
mungkin kalau di sini agak sedikit keliru ya, karena di sini itu sistemnya bermain. Kita tidak fokus kamu harus ini yang harus kamu pelajari, tapi kamu bisa mempelajari banyak hal yang ada di sekeliling kamu dengan tema tertentu gitu. Dan di sini itu membebaskan kreativitas anak-anak. Jadi tetap sama, kita itu belajar ada menghitung, tapi dengan cara bermain, belajar membaca dengan bermain juga, dan belajar bahasa seperti yang sekarang ini saya lakukan. Murid khusus yang dari sini, kalau di markasnya 3R, di campnya 3R itu, mereka yang ada di sekitar sini, bisa aja tetangga-tetangga yang ada di sini, contohnya seperti murid bahasa Inggris ya. Tapi kalau untuk kelas lainnya, kami kadang-kadang mengundang juga komunitas yang lain, seperti minggu lalu contohnya, itu ada community sharing tentang mental health gitu. Jadi kami mengundang itu secara umum. Mungkin kalau gabung, Zuhra dari 2 tahun yang lalu, terus Zuhra juga ikut sharing-sharing di sini, ikut kelas, terus Zuhra kadang pertama-tama itu Zuhra pinjam-pinjam buku. Datang ke sini itu bukan cuma ikut kelas, Zuhra menjadi kesenangan sendiri, karena menurut Zuhra itu di samping kita ikut kelas itu, kita juga bisa pinjam buku, bisa bermain bersama. Kadang nanti kita ikut sharing-sharing yang non formal gitu dengan kakak-kakak psikolog. Terus kalau menurut Zuhra, 3R ini kalau kita datang ke sini itu sebenarnya bukan cuma untuk membaca saja. Kita di sini itu bisa kadang ikut-ikut sharing, membaca buku juga bisa, pinjem, nanti tinggal sama kakak-kakak pustakawan yang di sini gitu. Bangunan kayu 3 lantai ini selain menjadi rumah tinggal Rahmiana dan keluarga kecilnya, juga sekaligus sebagai pusat aktivitas komunitas rumah relawan remaja atau 3R. Di sini relawan lainnya melakukan aktivitas layaknya sebuah keluarga. Selain itu, seluruh relawan di sini juga saling belajar memahami prinsip kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari di 3R, seperti memasak yang tidak dibebankan terhadap perempuan saja. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama, saling merangkul satu sama lain dengan tujuan yang sama. Suasana kekompakan dan kekeluargaan pun terasa begitu hangat antara mereka. Awal mula saya di sini tuh dari tahun 2017. Kalau 2017 tuh dulu saya lihat juga di Instagram, saya bilang ada kawan juga di kampus yang kasih tahu bahwasanya ini loh ada kegiatan yang bagus untuk kita ikuti gitu. Dan kegiatan yang 2017 itu kegiatannya peace camp. Jadi kegiatannya kita ke desa dan dalam jangka waktu 10 hari kita bermain sangat dengan anak-anak. Dan juga kadang-kadang di sini udah dikasih kurikulum kayak gitu. Dikasih kurikulum dan kita ke desa. Bukan kita yang mengajar mereka, tapi kadang-kadang kita yang belajar dari mereka, bagaimana mereka kayak survival di dalam misalnya di dalam ruang lingkup mereka, ada yang
misalnya kita nggak bisa berenang, nanti pas ke desa kita diajarin sama anak-anak untuk berenang, bagaimana cara nangkap ikan, bagaimana cara ikat udang dan kepiting dan sebagainya. Kenapa saya bisa berada di sini itu sebenarnya ini balik lagi ke cerita setelah lulus kuliah gitu ya. Seperti biasa, seperti mahasiswa yang baru lulus pada umumnya juga, antara mau lanjut kuliah atau mau kerja gitu. Nah, jadi pada saat itu teman-teman saya mungkin mereka memilih untuk lanjut kuliah gitu. Sementara saya bilang ke diri sendiri bahwa setelah lulus ini saya kayaknya mau belajar dulu di luar kampus gitu, dan cari informasi sesuatu yang memang saya bisa belajar sepenuhnya di situ, belajar hidup intinya ya. Dan kemudian cari profil rumah relawan remaja gitu, dan ternyata setelah dilihat-lihat ini kan memang pertama tahu adalah ini tentang program pendidikan di desa pedalaman begitu. Kemudian pas masuk ke 3R sendiri baru ngerasain ternyata ya program di rumah relawan remaja itu bukan cuma pendidikan pedalaman, tapi kayak lebih ke skill hidup ya. Gimana sih kamu hidup dan gimana lingkungan alammu gitu. Nah, sejak saat itu saya bergabung dari 2019 dan hari ini adalah tahun keempat saya di rumah relawan remaja. Kenapa saya terus berada di sini? Karena saya pikir ya hidup begini tuh lebih indah bagi saya, dan saya mau belajar untuk ini gitu sampai hari ini. Yang memotivasi saya untuk masuk atau bergabung dengan relawan ini adalah pertamanya saya itu tanpa sengaja sebenarnya bergabung ke sini. Melihat dari background pun saya bukan dari pendidik ya, tapi dari bidang kesehatan. Namun ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Salah satunya itu meratanya sistem pendidikan di Indonesia yang menurut saya itu sedikit memperhatinkan. Karena sebelumnya pun saya mendapat pendidikan yang bagus, akan tetapi ketika saya praktek ke dalam desa-desa dan di pedalaman itu saya menemukan banyak hal yang terjadi kesenjangan di sana gitu. Mereka punya guru, mereka punya sekolah, tapi fasilitasnya itu tidak memadai, dan juga guru yang datang ke sana itu sedikit tidak profesional menurut saya dalam mengajar anak-anak. Ada kalanya mereka itu masuk ke dalam satu wilayah karena tuntutan PNS atau hanya sebatas ingin mendapatkan pekerjaan yang begitu cepat setelah lulus gitu. Sehingga banyak anak-anak itu mengeluh, kami belum bisa ini, kami belum bisa itu, apa mungkin kami bisa bermimpi seperti anak-anak yang di kota, apa mungkin kami bisa membaca secepat mereka, apa bisa kami itu bisa menghitung dengan bagus seperti mereka gitu. Saya di sini dari tahun 2020. Awalnya dulu pernah ikut kegiatan Peacecamp di sini. Jadi saya kenal 3R ini waktu ikut kegiatan Peacecamp itu. Nah, jadi saat itu masih kuliah. Ya, setelah selesai kuliah, saya pikir mungkin kegiatan di sini menarik ya. Makanya saya gabung di sini ya dari tahun 2020 ya sampai sekarang masih di sini. Melalui komunitas ini mereka bisa saling berbagi.
mendapat pengalaman baru, dan mengembangkan potensi diri. Mereka peduli, membersamai, dan saling membantu meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda itu, cobalah kita menjadi yang berbeda ya. Jangan ikuti yang sudah jadi biasa, tapi cobalah kita menjadi yang berbeda dari yang lainnya. Tetap beri kontribusi terbaik yang kita punya, dan lihatlah sasaran kita yang harus pas gitu loh. Kita jangan melihat, oh saya lulus dari ini, tapi lihatlah apa kemampuan saya dan apa keunikan yang kita punya gitu. Dan lalu kita dengan hal yang seperti itu kita bisa berkontribusi lebih kepada mereka-mereka yang lebih membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa kita juga harus memerhatikan ya kondisi bumi kita yang sudah sedemikian tua gitu loh. Jadi bergabung ke komunitas yang memerhatikan pendidikan, kesehatan, dan itu juga menjaga lingkungan, itu saya rasa sangat penting dan pilihan yang tepat untuk era sekarang ini. Orang berpikir mungkin menjadi relawan itu di masyarakat bukan sebuah pekerjaan ya. Ini sesuatu yang kata orang sih sebagai batu loncatan gitu. Tapi bagi saya ini sebuah profesi yang memang ya saya meyakini ini sebagai sebuah profesi yang bisa menuntun saya untuk bagaimana untuk menjadi seseorang yang bijak, bukan hanya ke diri sendiri tapi juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, saya berpikir ketika ini menjadi diyakini sebagai sebuah profesi gitu, saya pikir anak-anak muda yang merasa tidak menemukan arah itu akan lebih mudah gitu untuk mendapatkannya gitu. Jadi saya berpikir relawan adalah bagian dari sebuah profesi yang juga harus dipahami bersama masyarakat kita gitu. Untuk saya dan juga untuk teman-teman, kita mungkin merasa kita punya banyak kelebihan, kita punya banyak kesempatan, dan kesempatan-kesempatan itu mungkin jadi privilege untuk kita bisa bagaimana berkontribusi untuk diri kita, untuk orang lain, dan orang-orang yang mungkin membutuhkan. Jadi tugas kita bersama adalah berkolaborasi, menciptakan atau mendekatkan akses-akses untuk mereka yang kekurangan akses. Rumah relawan remaja menjadi tempat bagi mereka menyalurkan berbagai hal positif, berinteraksi dengan alam, dan menebar manfaat. Semua kegiatan yang dilakukan merupakan wujud peduli mereka terhadap generasi bangsa serta lingkungan.